Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda saat ini. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan luar biasa baik tentunya, amin. Dalam proteksinya Tuhan, dalam lindungannya Tuhan, dan kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita siapkan ruangan kita siapkan diri kita dan keluarga kita untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya, kita bawa hati kita, berikan hati yang terbaik, berikan pujian yang terbaik. Biar seperti kata firman, di mana 2-3 orang berkumpul dan nama Tuhan disebutkan dan Tuhan itu hadir. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berikan waktu sejenak, kita mempersiapkan diri kita tanggalkan segala beban kita tanggalkan segala persoalan kita hampiri tahta Tuhan dengan penuh kerinduan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai langkah-langkah kami Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, tangan Tuhan terus bekerja, menjaga, melindungi, memproteksi kehidupan kami Tuhan. Apapun menjadi pergumulan, apapun menjadi persoalan, kami mau tanggalkan Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Karena kami mau letakkan kepercayaan kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami mau bangun mesbah pujian penyembahan. Karena percaya Tuhan, biar pujian penyembahan itu Tuhan bagikan persembahan yang berbau harum, menyenangkan, menyukakan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan Engkau. Kami mau menyukakan Engkau Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa memberikan apapun Tuhan selain pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah Engkau Roh Kudus di antara kami Tuhan. Kuasai penuh setiap pribadi kami Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh nyata di tempat ini. Dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan, dimana kami boleh melihat tayangan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Kau terlibat langsung di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama hampiri tahta Tuhan. Kita hampiri hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Haleluya. Oh Tuhan, kami datang, kami rindu berjumpa dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, penuhi setiap kami. Engkau nyata, Engkau hadir. Haleluya. Ini kami Bapa. Kami datang untuk menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Dan satu kepercayaan kami Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
sebagai doa kita. Kita katakan kepada Tuhan, oh Yesus Tuhan, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Yesus, sungguh Kau hebat perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Kau hebat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kau selalu menyertai, Kau selalu memberkati. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami naikkan pujian kami.
Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan, kami bawa hati kami bawa kerinduan kami, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan, menghampiri tahta kudus. Kami mau nikmati waktu bersama-Mu Tuhan. Oh, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tak ada satupun yang dapat melepaskan kami dari genggaman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang, kami menyembah, kami memuliakan-Mu Tuhan. Engkau hadir dengan kasih-Mu, Engkau hadir dengan cinta-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha hadir. Biarkan pujian kami Tuhan, biarkan penyembahan kami naik ke dalam tahta-Mu Tuhan, sebagai penyembahan kami, sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan, karena begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap hati kami bawa Tuhan. Yes Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini,
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi kami Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang membangkitkan setiap pribadi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar urapan dari tempat mati yang mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan adalah isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Dan ajar pada setiap pribadi kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang menghidupi firman-Mu siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, dan yang ada di manapun. Dan juga jemaat online yang ada di kota-kota dan ada di negara-negara manapun Anda saat ini. Saya ingin menyapa saudara, Shalom. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan bersukacita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Saya sangat senang saudara bisa ada hadir dan menyaksikan ibadah doa malam secara online saat ini. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan lewat doa malam kali ini. Haleluya. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara, jika saudara membutuhkan dukungan doa, layanan doa, saudara dapat menghubungi nomor telepon gereja yang ada di layar saudara. Kami para staff dan pastors akan segera menghubungi saudara, akan segera melayani saudara, karena kami ingin melayani saudara dengan lebih baik lagi. Dan juga bagi saudara yang membutuhkan konseling atau membutuhkan informasi, saudara pun dapat menghubungi nomor telepon gereja yang ada di layar saudara. Haleluya. Oke, saya ingin sharing satu tema yang unik malam hari ini, yaitu LDM atau Long Distance Miracle. Long Distance Miracle artinya mujizat dari jarak jauh. Nah, kata yang lebih populer yang sering kita dengar mungkin LDR atau Long Distance Relationship, hubungan jarak jauh. Nah, apalagi buat anak-anak muda biasanya ada yang pacaran yang beda kota, ya mereka sedang membangun hubungan dari jarak jauh. Mereka sedang LDR-an, Long Distance Relationship. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang LDM, yaitu Long Distance Miracle atau mujizat dari jarak jauh. Nah, saudara, di saat-saat seperti ini, di saat-saat new normal, efek dari pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan new normal atau keadaan yang baru, keadaan normal yang baru, yaitu hampir segala sesuatu dilakukan dari jarak jauh atau dilakukan secara virtual atau online. Apa saja yang kita melakukan seperti bertransaksi, kita sekarang lewat digital, transaksi lewat mobile banking, banyak sarana-sarana untuk membayar tanpa menggunakan uang kertas. Kita tidak perlu bertemu, kita bisa saling bertransaksi. Kemudian sekarang sekolah, kampus, mereka melakukan kelas-kelas secara online, mereka belajar secara online. Begitupun dengan seminar-seminar, banyak kelas-kelas online, bahkan pendaftaran kelas online terbuka di sosial media. Apalagi yang bisa kita lakukan jarak jauh. Barusan belum lama kita melewati hari Lebaran, dan saya melihat banyak sekali iklan di televisi tentang orang-orang dilarang untuk mudik, dilarang untuk pulang kampung. Akhirnya apa saudara? Mereka melakukan silaturahmi
lewat digital, lewat online. Mereka video call dengan keluarga mereka yang ada di kampung, mereka video call dengan saudara-saudara mereka di kota-kota lain. Akhirnya silaturahmi diharuskan melakukannya dengan online atau via jarak jauh. Long distance silaturahmi lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apalagi biasa kalau kita di Zoom meeting, kita bisa kasih logo tepuk tangan, kita bisa kasih logo angkat tangan, kita hampir bisa melakukannya semua lewat digital. Begitupun dengan mingle time. Saya yakin saudara sangat rindu dengan mingle time yang biasa kita lakukan, yang menjadi budaya di gereja kita, yaitu mingle time, semua orang berpelukan, semua orang cipika-cipiki, saling salam, memberikan salam yang paling hangat. Tetapi sekarang kita harus melakukannya dengan digital, dengan jarak jauh. Ya, setidaknya selama pandemik ini berlangsung. Tetapi saya berdoa, saya berharap kita bisa melakukannya lagi dalam waktu dekat ini, karena saya juga sudah sangat rindu untuk bermingle time dengan saudara di gereja. Dan sekarang mengapa saya mengangkat topik LDM, Long Distance Miracle? Karena saya lihat inilah yang kita paling butuhkan saat ini. Kita perlu mengerti bahwa mujizat dapat terjadi dari jarak jauh. Nah, tahukah saudara bahwa long distance miracle atau mujizat dari jarak jauh bukan terjadi baru-baru ini atau baru ada saat new normal ini. Tetapi long distance miracle atau mujizat jarak jauh sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, di zamannya Yesus dulu. Long distance miracle sudah dipraktekkan dari 2000 tahun yang lalu. Ini sudah ada, saudara. Saat ini saya hanya mengangkat kembali untuk mengingatkan kembali saudara bahwa tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Jarak tidak dapat membatasi kuasa Tuhan. Meskipun saudara di rumah, saya ada di tempat yang jauh, saudara hanya menonton lewat handphone atau televisi atau komputer saudara, tetapi mujizat dapat terjadi di tempat saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Amin, saudara. Haleluya. Oke, kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Di sini cerita tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Istilahnya Yesus bilang, oke, abis ini saya mau datang ke rumahmu, mau sembuhkan hambamu yang ada di rumah. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia seperti bilang kayak gini, "Tuan, tidak usah repot-repot jauh-jauh ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku di rumah akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada saat itu artinya jam yang sama ketika Tuhan mengucapkan perkataan itu, jam itu juga hambanya sembuh. Artinya tidak ada delay berapa menit atau berapa jam. Instan, live, siaran langsung ketika Tuhan mengatakan sembuh, maka orang yang hamba yang di rumah itu sembuh. Haleluya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, banyak hal yang dapat kita pelajari dalam firman Tuhan ini. Jadi ceritanya, Yesus waktu itu di Kapernaum, karena Yesus melakukan banyak mujizat dan kabarnya tersebar ke berbagai pelosok, orang datang berbondong-bondong mau cari, yang mana sih itu Yesus? Saya punya sakit sudah bertahun-tahun, dokter tidak mampu sembuhkan. Saya mau cari Yesus, dia bisa sembuhkan saya.
Jadi orang dari seluruh penjuru datang bawa kerabat, keluarganya, saudaranya yang sakit mau berjumpa dengan Yesus. Bayangkan saja saudara, kalau hari ini ada orang seperti Yesus, pasti rumahnya akan penuh dengan ribuan orang yang berbondong-bondong antri mau disembuhkan. Karena mereka tidak dapat kesembuhan di dokter. Mereka ada beberapa penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan oleh tenaga medis. Akhirnya mereka datang ke Yesus, berharap untuk bisa disembuhkan. Nah, jadi saya membayangkan situasi saat itu, ada yang rumahnya sangat jauh. Mereka harus bepergian dengan sangat jauh ke tempat di mana Yesus ada. Kalau zaman kayak sekarang, mungkin mereka sudah beli tiket pesawat, sudah berangkat ke kota di mana Yesus ada. Mereka sudah beli tiket bus, rame-rame datang jauh-jauh untuk mau ketemu Yesus. Pikir mereka bahwa Yesus akan menyentuh mereka dan menyembuhkan mereka. Yesus akan menumpangkan tangan kepada mereka, lalu mereka sembuh. Pikir mereka seperti itu. Kemudian di tengah-tengah kerumunan orang yang banyak, orang-orang yang sakit, atau orang beberapa yang sudah disembuhkan, atau orang yang bawa keluarganya, ramai sekali. Tiba-tiba perwira ini datang dan bilang sama Yesus bahwa, "Tidak usah repot-repot datang ke rumahku. Katakan saja." Istilahnya kayak gini, "Yesus, nggak usah jauh-jauh. Video call saja, hamba-Ku di rumah pasti sembuh. Tidak usah jauh-jauh datang ke rumahku yang tidak layak untuk menerima Engkau Tuhan. Katakan saja." Dulu bahkan belum ada video call, belum ada telepon. Tetapi iman dari perwira ini sungguh luar biasa. Dia mengimani sesuatu yang tidak pernah ada di pikiran orang banyak saat itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana ekspresi wajah orang-orang yang lagi antri kerumuni Yesus untuk disembuhkan ketika melihat mujizat yang diterima oleh perwira ini. Saya membayangkan saya salah satu dari orang sakit yang antri. Yang antri mau menunggu ditumpangin tangan sama Yesus. Terus rumahku jauh sekali, saya sudah bayar tiket mahal-mahal, tiket bus, tiket Grab untuk datang ke tempatnya Yesus. Terus saya lihat, wah, ada yang disembuhkan dari jarak jauh. Tidak perlu datang, bisa disembuhkan. Saya akan berekspresi seperti apa saudara? Saya akan heran dan saya akan agak sedikit jengkel. Loh, kalau tahu begini, saya tidak usah datang jauh-jauh. Saya kirim orang saja atau saya minta Tuhan ucapkan aja perkataan dari jauh, maka saya akan sembuh di rumah. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Dan mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan saudara. Tetapi seberapa besar iman saudara, seberapa besar itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saya tidak sedang mencoba mengurangi nilai dari pertemuan ibadah. Saya bukan mengajak saudara untuk tidak usah datang gereja, jauhi aja pertemuan ibadah. Bukan. Saya bukan menyuruh saudara atau menurunkan nilai dari pertemuan ibadah atau menurunkan nilai dari kuasa penumpangan tangan. Tetapi saya sedang menambahkan bahwa juga mujizat dapat terjadi dari jarak jauh. Bahwa juga mujizat dapat terjadi lewat online. Saat seperti saudara sedang menonton saat ini, ibadah doa malam secara online. Mujizat dapat menembus internet dan hadir di rumah saudara, hadir di kehidupan saudara. Asalkan saudara percaya dan miliki iman seperti perwira ini. Jadi ada 2 poin yang ingin saya sampaikan sama saudara tentang bagaimana kita bisa menerima mujizat dari jarak jauh. Menerima long distance miracle. Yang pertama adalah sungguh-sungguh. Saat mengikuti ibadah online seperti ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengikutinya. Saat sedang pujian, penyembahan, marilah kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, membuka hati kita. Membayangkan kita betul-betul sedang ada di gereja dan menyembah Tuhan dengan sungguh. Fokuskan pikiran kita. Sediakan waktu dan tempat yang nyaman dan tidak dapat diganggu oleh orang lain agar kita bisa fokus beribadah. Kalau saudara menonton video online, konten-konten ibadah online, hanya seperti kayak lihat sambil nonton TV atau lihat sambil ngobrol dengan orang lain atau lihat sambil mengerjakan hal lain dan saudara tidak fokus, saudara sedang saudara sedang melewatkan berkat Tuhan dan mujizat Tuhan yang sebenarnya saudara bisa dapatkan ketika saudara bersungguh-sungguh mengikuti ibadah online. Nah, jadi yang saya pelajari dari sini bahwa jarak tidak membatasi kuasa Tuhan tetapi keseriusan kita. Jarak tidak dapat membatasi mujizat Tuhan dapat terjadi. Tetapi apa yang membatasi? Keseriusan kita untuk menerimanya. Amin saudara.
Jarak tidak membatasi, keseriusan kita, ketidaksungguh-sungguhan kita lah yang membatasi kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya pelajari saudara. Dan bahwa ada berkat dan mujizat di setiap ibadah. Maupun itu ibadah di gedung ataupun ibadah online. Ada berkat tersendiri, ada berkat dan mujizat di setiap ibadah dan di setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ketika kita hanya sekedar menontonnya tetapi tidak membuka hati dan tidak bersungguh-sungguh, kita miss atau kita melewatkan, kita lalai menangkap berkat Tuhan, lalai menangkap mujizat Tuhan. Dan selanjutnya, bukan hanya dari keseriusan yang melayani yang menentukan apakah saudara akan menerima mujizat atau tidak, tetapi dari keseriusan saudara juga yang menyaksikannya. Tidak peduli seberapa kuat saya di sini berkhotbah dan berteriak-teriak, tetapi kalau saudara tidak serius menerimanya, maka saudara melewatkan berkat Tuhan, saudara melewatkan mujizat Tuhan. Tidak peduli seberapa tinggi nada yang dinyanyikan oleh worship leader, tidak peduli seberapa indah harmoni melodi yang dimainkan oleh pemain musik, tetapi ketika saudara tidak serius atau tidak sungguh-sungguh mengikuti ibadah, saudara melewatkan berkat Tuhan, berkat yang ada di dalam ibadah. Oleh karena itu saudara, meskipun saudara mengikuti secara online, mari sungguh-sungguh saudara. Mari buka hati saudara, fokuskan pikiran dan hati saudara hanya kepada Tuhan. Ketika saudara menyanyikan pujian lewat online, resapi setiap lirik dan kata-katanya. Jadikan itu doa dan penyampaian isi hati saudara kepada Tuhan. Maka saya percaya mujizat dan berkat Tuhan terjadi atas hidup saudara. Amin saudara. Dan yang kedua, bagaimana agar kita bisa menerima long distance miracle, menerima mujizat dari jarak jauh. Yang kedua adalah miliki iman perwira. Saya juluki iman perwira karena memang iman perwira ini iman yang unik. Di ayat yang tadi dibilang, maka heranlah Yesus. Kemudian Yesus kasih tahu sama semua orang yang ada di situ. Bayangkan saudara, iman perwira bikin Yesus heran. Bisakah saudara memiliki iman yang sampai bisa buat Yesus heran? Itu adalah iman yang luar biasa. Itulah iman perwira. Iman perwira adalah iman yang melampaui. Iman perwira adalah iman yang kreatif, yang melampaui iman semua orang yang hadir di tempat itu. Imannya melampaui akal sehat orang-orang yang ada di situ. Kemudian iman perwira ini membuat saya belajar bahwa yang membatasi mujizat Tuhan bukan keadaan kita, bukan situasi kita, tetapi seberapa besar iman kita. Seperti tadi yang saya katakan. Besar kecil mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita bukan tergantung dari seberapa besar keadaan kita, tetapi seberapa besar iman kita. Mungkin saudara hari ini baik-baik saja. Tetapi ketika saudara beriman dan minta sesuatu, maka Tuhan akan mengabulkannya. Ketika saudara minta sesuatu yang lebih besar, maka Tuhan akan karuniakan yang lebih besar. Tetapi katakanlah keadaan saudara hari ini sedang terpuruk, sedang sangat buruk. Dan saudara tidak berdoa, saudara tidak beriman. Saudara hanya bilang, ya Tuhan kan pasti tahu keadaan saya seperti apa. Saya sedang terpuruk, ya pastilah dia tolong saya. Jadi saya diam-diam saja, saya tidak berdoa, saya tidak beriman. Saudara, mujizat tidak ditarik oleh keadaan kita. Tetapi mujizat ditarik oleh iman dan doa kita. Mujizat terjadi ketika kita mulai beriman dan ketika kita mulai berdoa. Kalau kita cuma diam dan bahkan kita hanya komplain sama Tuhan, tidak akan terjadi apa-apa saudara. Tetapi marilah mulai hari ini, kita ubah komplain kita ubah keluhan kita menjadi iman dan doa. Miliki iman seperti seorang perwira yang melampaui akal sehat. Kita punya Tuhan yang besar. Kenapa takut untuk minta yang besar? Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kenapa takut untuk minta yang luar biasa? Ketika saudara mengalami sakit penyakit yang sangat parah yang orang bilang tidak mungkin sembuh. Kenapa tidak mungkin bagi Tuhan? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoalah untuk kesembuhan. Berdoalah untuk organ yang baru. Berdoalah untuk mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Karena kita punya Tuhan yang bukan biasa-biasa saja. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, kita miliki iman perwira yang bisa buat Yesus heran. Seperti kisah yang ada dalam Matius 14 ayatnya yang ke-28. Cerita tentang Yesus berjalan di atas air.
Ketika Yesus dilihat oleh murid-muridnya, waktu itu muridnya sangat takut. Dan muridnya bilang, itu hantu. Muridnya takut. Tapi Yesus bilang, "Nggak usah takut, ini saya, Yesus." Di sini terjadi sesuatu yang unik yang saya ingin highlight atau saya ingin garis bawahi buat saudara, yaitu Petrus berjalan di atas air. Kita baca sama-sama dalam Matius 14 ayatnya yang ke-28. Di sini katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wow, ini luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Petrus bukan sedang sakit, terus Petrus bilang, "Kalau Engkau Tuhan sembuhkan aku." Atau enggak, Petrus udah mau mati, atau Petrus udah dikejar-kejar hutang, terus Petrus bilang, "Tolong Tuhan, bayarkan hutangku," atau "Tuhan tolong keadaanku." Petrus bukan sedang meminta sesuatu yang berkaitan dengan keadaannya, tetapi Petrus meminta sesuatu yang lebih. Sebenarnya Petrus tidak perlu minta kan? Semua murid-murid yang ada di perahu itu nggak minta untuk jalan di atas air. Tetapi kita perhatikan iman dari Petrus. Dia minta. Yang berjalan di atas air, sejarah Alkitab mencatat, selain Yesus, yaitu siapa? Petrus. Kenapa saudara? Dia bisa ada di sejarah orang yang berjalan di atas air karena dia minta. Karena dia punya iman yang melampaui. Dia punya iman yang mengenal bahwa Tuhannya besar. Dia punya iman yang mengenal bahwa Tuhannya maha mampu. Oleh karena itu dia minta. Dan akhirnya sejarah mencatat bahwa Petrus setidaknya beberapa langkah berjalan di atas air, saudara. Wow, haleluya. Saya mau bersaksi, saudara, ketika saya di suatu hari saya sedang down, saya sedang dalam keadaan yang terpuruk, dan saya merasa saya sangat butuh Tuhan. Dan seperti rutinitas saya setiap hari di kantor gereja, yaitu saya sering syuting ibadah online, taping, syuting praise and worship, syuting khotbah, kemudian edit di komputer, kemudian posting di YouTube, di social media, Instagram, Facebook. Dan waktu itu saya sedang syuting doa malam dan saya sebagai worship leader. Jadi saya memimpin sebuah pujian dan penyembahan untuk ibadah doa malam. Dan setelah hari Jumatnya, saya sedang down, saya sedang dalam keadaan terpuruk, dan saya menonton ibadah online doa malam yang worship leadernya sendiri adalah saya sendiri. Jadi saya sedang menonton diri saya di handphone ketika saya sedang memimpin pujian. Tetapi yang saya lakukan, saya coba taruh handphone itu di meja, dihadapkan ke saya, dan saya nyembah Tuhan. Saya mengikuti tuntunan dari sang worship leader yang ada saya sendiri. Saya menyembah Tuhan dan saya mendengar saya yang di handphone yang sedang wail itu mengatakan bahwa, "Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa." Saya mendengar kata-kata dari worship leader itu yang sangat menyejukkan hati saya dan mengingatkan saya bahwa Tuhan baik, Tuhan pegang tanganmu, Tuhan berjalan bersamamu, Tuhan melihat hari-hari yang ada di depanmu. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dan saudara, saya diberkati dengan luar biasa oleh ibadah online yang merekam diri saya sendiri. Saudara, tidak ada ya, ini memang keadaan yang agak unik, tetapi berkat Tuhan dan mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan unik apapun. Tetapi kita bisa menerima mujizat dan berkat Tuhan tergantung dari seberapa serius atau sungguh-sungguhnya kita untuk menerima berkat Tuhan dari setiap ibadah online yang kita saksikan, dari setiap konten-konten rohani yang kita baca atau yang kita dengarkan. Oleh karena itu, saudara, malam ini saya rindu seluruh jemaat Tuhan. Mulai hari ini, mulai malam ini, jangan hanya biasa-biasa saja ketika mengikuti ibadah online. Mari setting hati saudara dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap pujian penyembahan, setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap lagu yang saudara nyanyikan. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Maka berkat dan mujizat dari setiap ibadah itu akan saudara terima dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua, saudara, milikilah iman seorang prawira. Iman seorang perwira ini mengherankan Yesus. Mulai hari ini, saudara, naikkan standar iman saudara. Naikkan pola pikir saudara bahwa kita punya Tuhan yang melampaui segala akal. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Besar kecil mujizat yang kita terima tergantung dari besar kecil iman kita kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan menunggu sampai sesuatu terjadi, tetapi berdoa sampai sesuatu terjadi.
Jangan hanya berdiam diri atau bahkan mengeluh sama Tuhan. Mulai katakan iman, perkatakan janji Tuhan, deklarasikan setiap janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Maka saya percaya dan berdoa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya setelah ibadah doa malam kali ini, saya akan mendengar banyak mujizat, banyak kesaksian terjadi di hidup saudara, di hidup jemaat. Dan bila saudara ingin mengirimkan kesaksian saudara, saudara dapat menghubungi nomor telepon gereja yang ada di layar saudara. Kami rindu untuk merekam atau mencatat kesaksian saudara dan membagikannya lewat internet agar orang melihat bahwa Yesus betul-betul bekerja. Kuasa Tuhan betul-betul bekerja, tidak peduli keadaan model seperti apa. Kuasa Tuhan tetap nyata dan terjadi sampai hari ini. Haleluya. Sekarang saudara, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun pergumulan saudara hari ini, entahkah saudara sekarang sedang sakit atau penyakit apa yang ada pada saudara hari ini. Atau mungkin keadaan saudara dalam keuangan, seberapa besar hutang saudara atau seberapa genting keadaan bisnis saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Atau bagaimana keadaan hubungan dan keluarga saudara hari ini. Apapun masalah saudara, sebentar kita akan berdoa. Mari bawa semua itu di hadapan Tuhan. Dan menjadi pendengar yang aktif. Ketika dikatakan tumpangkan tangan, mari angkat tangan saudara. Tumpangkan tangan saudara. Ke area yang sakit, tumpangkan tangan saudara di daerah yang sakit. Ketika disuruh tumpangkan tangan ke layar, tumpangkan tangan ke layar. Mari menjadi pendengar atau jemaat yang aktif. Maka saya percaya ketika sudah bersungguh-sungguh, maka mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama-sama beberapa pokok-pokok doa yang akan dipimpin oleh Pastor Departemen Doa di HCC, yaitu Pastor Yeswin Lawidu. Puji Tuhan Bapak Ibu, luar biasa sekali firman yang sudah kita dengarkan. Saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati dengan kebenaran ini. Bagaimana seorang hamba dari perwira yang ada di Kapernaum, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Kenapa saudara? Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Sudah jelas sekali tadi kita mendengarkan bahwa hamba dari seorang perwira di Kapernaum ini punya kesungguhan hati untuk datang di hadapan Tuhan. Kemudian dia punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan, mari miliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dipastikan kita akan mengalami mujizat. Sekalipun saat ini kita saling terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat Bapak Ibu berada di rumah, di kamar, dimanapun saat ini Anda berada, percayalah Tuhan Yesus sanggup buat mujizat. Nah Bapak Ibu yang saat ini bergumul dengan persoalan hidup, untuk sakit penyakit, untuk pekerjaan, persoalan rumah tangga, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari dengan kesungguhan hati, dengan iman, mari bawa setiap doamu di hadapan Tuhan. Mari kembali tundukkan kepalamu, sebab kita percaya saat kita datang di hadapan Tuhan, membawa pergumulan kita, membawa doa-doa kita, Dia Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang punya pergumulan, mereka yang saat ini mengalami sakit. Mari Engkau tumpangkan tanganmu di bagian tubuhmu yang mengalami sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit apapun yang engkau alami saat ini. Mari terima mujizat dengan iman dalam nama Yesus. Engkau yang bergumul saat ini dengan suamimu, engkau yang bergumul dengan istrimu, engkau yang bergumul dengan anak-anakmu, mari percaya dengan iman, Dia Allah yang sanggup memulihkan rumah tanggamu, Dia Allah yang sanggup memulihkan keluargamu, engkau yang
saat ini bergumul dengan pekerjaanmu, engkau percaya Dia Allah yang sanggup menolong engkau di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami pergumulan dalam pekerjaan, bahkan saat ini Tuhan ada jemaat Tuhan yang sedang memasukkan lamaran pekerjaannya di salah satu perusahaan yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus engkau berkarya, kalau ini yang daripada Tuhan, engkau nyatakan buka jalan sehingga anakmu ini Tuhan bisa diterima bekerja di perusahaan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan saat ini juga Tuhan, hamba berdoa buat anak Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Samaritan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba doa buat anak Tuhan yang saat ini Tuhan bergumul dengan kanker yang dia alami. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitnya. Bahkan ada beberapa anak Tuhan yang bergumul Tuhan dengan penyakit yang mereka derita Tuhan, yang ada di berbagai kota. Di dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan, sebab kami percaya engkau dokter di atas segala dokter, engkau tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan, sebab engkau Yesus sanggup menolong setiap kami. Bangkitkan iman kami, teguhkan pengharapan setiap umat-umatmu Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun yang mereka alami Tuhan, mereka tidak mudah putus asa, mereka tidak menyerah, sebab ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Ketika ada kesungguhan, ketika ada iman kepada Tuhan, mereka akan melihat mujizat Tuhan terus nyata atas hidup setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami hanya berharap, bersandar kepada pertolongan dan kuasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bahkan saat ini Bapa, kami bersama-sama Tuhan mengangkat tangan kami, sebab kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, bahkan apapun yang menjadi doa-doa dan harapan mereka Tuhan, saat mereka berserah penuh kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan menjadi bagian bagi setiap mereka. Biar berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup setiap umat-umat-Mu, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.